Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Continuous Process Improvement atau CPI dan gugus kendali mutu atau GKM. Kelompok 3 terdiri dari Alia Wulandari, Dimas Wijaya Kusuma, Muazin, dan saya sendiri Rian Hadiansyah. Latar belakang Continuous Process Improvement merupakan hal penting dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara lebih baik untuk menciptakan nilai optimis bagi pelanggan dan para pemegang kepentingan lainnya. Maka dengan adanya perkembangan yang cepat di bidang teknologi, tuntutan untuk mencapai standar kinerja tingkat dunia menghasilkan struktur inovatif, strategi, dan solusi bagi permasalahan bisnis yang kompleks. Menciptakan sebuah produk atau sebuah output perusahaan berarti menciptakan suatu proses kerja dalam perusahaan yang menjamin dihasilkannya suatu produk dengan standar mutu tertentu. Gugus kendali mutu merupakan konsep baru untuk meningkatkan mutu dalam produktivitas kerja industri atau jasa. Terbukti bahwa salah satu faktor keberhasilan industrialisasi di Jepang adalah penerapan GKM secara efektif. Karena keberhasilan ini, sejumlah negara industri maju dan sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penerapan GKM di perusahaan-perusahaan industri guna meningkatkan mutu produktivitas desa itu. Pengertian CPI. CPI merupakan sebuah pendekatan sistematis yang dapat digunakan untuk membuat perbaikan yang sifatnya berupa terobosan dan peningkatan pada proses yang menghasilkan produk dan jasa untuk para pelanggan. Dengan menggunakan CPI, dapat dilakukan suatu telaah yang rinci pada proses dan menemukan cara untuk melakukan peningkatan proses tersebut. Hasil akhirnya adalah suatu cara yang lebih cepat, lebih efisien, atau lebih dalam menghasilkan suatu produk dan jasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya Dimas Wijaya Kusuma akan menjelaskan tentang manfaat penerapan CPI. Beberapa manfaat dari penerapan Continuous Process Improvement untuk perbaikan proses berkelanjutan. Pertama, berkurangnya produk cacat atau gagal. Kedua, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, produk semakin berinovasi dan berkembang. Keempat, terciptanya unit bisnis yang strategis, mampu menemukan masalah dengan cepat. Dapat manfaat kekuatan anggota dengan mendefinisikan tujuan yang jelas dan struktur, karena mampu menyelesaikan masalah secara cepat dengan melibatkan pekerja atau berprestasi dalam mempengaruhi kualitas kerja serta untuk mencapai tujuan. 8. Melakukan studi benchmarking dengan baik dalam setiap fungsi departemen. Di sini ada aplikasi CPI. Salah satu aplikasi CPI yang dapat digunakan untuk CPI yaitu model SMI. Langkah untuk melakukan CPI pada model SMI antara lain. Di sini ada 5 fase, yaitu fase slide. Yang pertama, mendefinisikan permintaan pelanggan inti, yaitu untuk melakukan langkah ini terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Contohnya yang pertama, harus identifikasi dan mendefiniasi pelanggan internal dan eksternal, kategorikan dan membuat peringkat pelanggan berdasarkan pelanggan yang sangat penting untuk dilepaskan, lalu menetapkan proses yang perlu ditingkatkan, yaitu langkah memilih proses ini. Pertama, itu harus mendapatkan proses dan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, menetapkan kriteria pemilih, mengenali hubungan antara kriteria dan proses.
dibandingkan dengan yang lain. Lalu di sini ada fase measure. Yang pertama itu mengumpulkan data kinerja proses. Langkah ini akan membantu melibatkan beberapa efektif proses dan tugas-tugas berfungsi memenuhi permintaan pelanggan, umumnya menggunakan lembar periksa untuk mengumpulkan data kinerja dasar. Nah, di sini ada fase improvement, versi kesengajaan khusus juga, yaitu untuk melakukan langkah ini isinya ada tugas utama itu pelayanan dalam pengembangan produk, menangani formulir otoritas, pembayaran kebiasaan secara tunai, itu untuk mendeteksi kesengajangan proses kinerja. Lalu ada fase improvement, yaitu menetapkan tujuan-tujuan proses. Yang pertama itu untuk membantu mengenali berbagai peluang peningkatan, mengarahkan agar tetap pada jalur yang tepat yang berfokus pada hasil untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan membantu memperbesar kemungkinan ada untuk sukses. Lalu ada pengembangan dan mengimplementasikan peningkatan dengan dasar uji coba. Nah, yang dimaksud ini itu kegiatan utama untuk mengenali akar penyebab dari area-area permasalahan proses, mengenali dan memprioritaskan peluang-peluang untuk mempersingkat dan mengubah proses tersebut, memilih solusi terbaik untuk mencapai tujuan peningkat prosesnya. Lalu ada terakhir fase evaluator, yaitu yang pertama itu menilai pengaruh peningkat proses. Maksudnya itu untuk tahapan ini itu untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan selama uji coba, mengkaji data yang terhubung dengan tujuan peningkatan proses. Terus ada kedua itu mendasarkan proses dan memantau peningkatan proses yang berjalan, yaitu untuk mengkomunikasikan alur proses yang ditingkatkan dan panduan pengoperasian, mengadakan pelatihan pada proses yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, belum mengumpulkan data dan memberikan umpan balik pelanggan dengan pemasok secara terus-menerus. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya yaitu ada pengertian gugus kendali mutu atau GKM. GKM adalah sekelompok kecil karyawan yang terdiri kurang lebih dari 3-8 orang dari unit kerja yang sama, yang dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu di tempat kerjanya dengan menggunakan kendali alat mutu dan proses pemecahan masalah. Gugus kendali ini adalah untuk menciptakan jenis organisasi dan jenis pandangan yang berorientasi pada manusia. Next, ke slide selanjutnya. Ada tujuan gugus kendali. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengawasi proses produksi sebuah barang maupun jasa sebuah perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, terutama sumber daya manusianya secara lebih baik, guna meningkatkan mutu dalam arti yang luas. Objek perbaikan gugus kendali mutu sangat luas, meliputi bahan, proses, produk, lingkungan, dan lain-lain. Tema perbaikan atau objek dapat berasal dari anggota gugus, fasilitator, ketua gugus kendali mutu, atau pimpinan perusahaan, atau juga organisasi. Dan untuk tujuan yang keduanya yaitu untuk mengawasi setiap tahapan yang ada dalam kaitannya dengan proses produksi barang atau jasa tersebut. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kemudian ada ciri-ciri gugus kendali mutu. Ciri-ciri gugus kendali mutu yang pertama yaitu bertujuan untuk melakukan perbaikan. Kemudian keanggotaan sukarela.
jumlah anggota 4-8 orang. Kemudian tiap melakukan pertemuan itu di luar jam kerja. Kemudian menghasilkan risalah GKM dengan konsep PDCA, Plan, Do, Check, kemudian Act. Terus pemecahan masalah dimulai dengan data dan diakhiri dengan data juga. Selanjutnya menggunakan alat kendali mutu statistik. Jika dilihat dari sisi fungsi, maka GKM dibentuk dengan maksud memberikan syarat perbaikan dan pengembangan perusahaan, dan yang kedua memperlihatkan kemampuan kepribadian sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya terkait dengan CPI, langkah-langkah yang umumnya dilaksanakan oleh GKM antara lain. Yang pertama, menentukan tema dan judul, kemudian mencari penyebab masalah. Yang kedua, menentukan penyebab dominan. Yang ketiga, membuat rencana perbaikan dan melaksanakan perbaikan. Dan yang keempat, meneliti hasil, standarisasi, dan menetapkan tema berikutnya. Selanjutnya kesimpulan. Continuous process improvement merupakan hal penting dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara lebih baik untuk menciptakan nilai optimis bagi pelanggan dan para pemegang kepentingan lainnya. Beberapa manfaat dari penerapan continuous process improvement atau perbaikan proses berkelanjutan, yaitu berkurangnya produk cacat atau gagal, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, produk semakin berinovasi dan berkembang, terciptanya unit bisnis yang strategis, kemudian mampu menemukan masalah dengan cepat, mampu menyelesaikan masalah secara cepat dengan melibatkan pekerja untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kualitas kerja, serta untuk mencapai tujuan. Kemudian dapat memanfaatkan kekuatan anggota dengan mendefinisikan tujuan yang jelas dan terstruktur. Dan yang terakhir, melakukan studi benchmarking dengan baik dalam setiap fungsi departemen. Istilah gugus kendali mutu mempunyai arti yang berlainan bagi orang yang berlainan. Di samping itu, istilah tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa pengendalian mutu dan gugus kendali mutu kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah satu dan sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai CPI dan gugus kendali mutu. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.